Bayangkan, sebuah lembah sejuk, di pedalaman Nagari Muaro Sungai Lolo, tempat di mana kabut turun setiap pagi, dan suara alam menyimpan kisah yang hampir terlupakan. Di sanalah, di Rotan Gotah, seorang pemimpin besar pernah berdiam diri. Bukan untuk bersembunyi, tapi untuk menyelamatkan republik yang hampir padam. Namanya Syafruddin Prawiranegara. Sosok yang tenang, tapi berani. Ia bukan pencari sorotan. Ia adalah penjaga nyala. Bagaikan tank dalam pertempuran, yang maju paling depan, sambil menahan beban seluruh pasukan di pundaknya. Tahun 1948, Yogyakarta jatuh. Bung Karno dan Bung Hatta ditawan. Republik seolah runtuh. Namun dari balik rimba Sumatera, suara tegas itu terdengar, republik ini belum mati. Dan dari keyakinan itu, lahirlah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, PDRI. Tanggal 22 Desember 1948. Dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara. Bukan dari istana, tapi dari gubuk kecil, di tengah hutan, dengan penerangan lampu minyak dan doa yang tak pernah padam. Salah satu tempat beliau singgahi adalah Rotan Gotah. Sebuah rumah bagonjong milik kaum suku Piliang, dengan penghulu bergelar Datuk Mangkudum. Di rumah sederhana itu, beliau tinggal selama 3 bulan. 3 bulan yang menentukan arah bangsa. Malam-malam di sana, sunyi. Namun di balik kesunyian itu, lahir keputusan-keputusan besar. Rakyat setempat membantu dengan diam-diam. Mengantar makanan, menimba air, menjaga jalan. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorak-sorai. Yang ada hanya tekad dan kesetiaan. Seorang sesepuh yang kini hampir berusia 100 tahun masih mengenang masa itu. Katanya, setiap kali ia membawa air untuk Syafruddin, ia merasa sedang membawa harapan bagi seluruh negeri. Karena air itu bukan sekadar kebutuhan, tapi lambang kehidupan republik yang belum padam. Syafruddin tidak berperang dengan senjata. Ia berperang dengan strategi dan keteguhan hati. Ia seperti Hufra di Mobile Legends. Menahan setiap serangan, menjaga celah, agar pasukannya tidak runtuh. Atau seperti Lapu-Lapu, yang tetap berdiri meski diserang dari segala arah, demi tanah kelahirannya. Itulah Syafruddin, pemimpin yang tidak hanya berpikir, tapi melindungi. Yang tahu kapan harus diam, dan kapan harus bertindak. Bertahun-tahun kemudian, bangsa ini akhirnya menyadari besarnya jasa itu. Tanggal 8 November 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkannya sebagai pahlawan nasional. Penghargaan itu datang terlambat, tapi sejarah tak pernah tidur. Kini, mungkin rumah itu sudah tak sama. Rotan Gotah mungkin telah berubah. Namun angin di lembah itu, masih membawa bisikan masa lalu. Bisikan yang berkata, disinilah, pernah berdiri seorang lelaki yang menjaga nyawa republik. Syafruddin Prawiranegara, bukan sekadar nama dalam buku sejarah. Ia adalah simbol keberanian, simbol kesetiaan, dan simbol keteguhan hati, bahwa perjuangan sejati, tidak selalu butuh sorotan. Bangsa ini berdiri bukan karena keberuntungan, tapi karena ada orang-orang yang rela diam di balik kabut, demi cahaya yang lebih besar. Dan semoga, setiap kali kita menyebut nama Syafruddin Prawiranegara, kita tidak hanya mengingat masa lalu, tapi juga merenungkan maknanya, bahwa menjadi pejuang, tidak harus membawa pedang. Cukup membawa keyakinan, dan keberanian untuk bertahan.